Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak. Kita Izin, Pak, ya. tunggu ya. Nunggu Kalau suaranya nggak putus, Pak. teman dulu ya, Pak. Oke, oke, oke. Baik, kita tunggu untuk teman yang lain dulu. Ya, nggak ketinggalan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Selamat sore. Alhamdulillah sore. Suara saya jelas didengar di sana, Pak. Atau terputus-putus? Lek kali panci ya. Kita banyak. Dan bilang kemarin berapa lagi kerjanya, Kak? Dari Kak bilang saya jawab ya tidak salah. Udah tadi udah bisa. Udah perlu simpan. Udah. Sebenarnya saya kan, tapi kan misalnya kalau tak lengkapnya, makanya iya kita itu. Oh baju itu. Jadi bajunya berapa? Oke, kalau misal naik kan, kayak tertindas. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas di tempat Bapak Ibu semuanya? Waalaikumsalam, Pak.
Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti untuk suara saya clear ya. Jelas di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Iya. Baik. Pak. Ya. Ya, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dunia maya untuk melanjutkan perkuliahan kita hukum acara di dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada kita selama nantinya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi hari ini total yang sudah masuk masih 11 orang, jadi kita sambil saja berlalu menunggu teman-temannya, mungkin ada Pak harinya ada kuliah atau yang lagi sedang bekerja, silakan nantinya bisa dikonfirmasi melalui grup kehadirannya. Semalam sudah ada satu orang yang konfirmasi ke saya tidak bisa hadir karena ada kerjaan. Ibu Lorinda Rahab. Pak izin Pak Zulkifli, Pak. Ya, Mohon Pak. matikan kamera boleh, Pak? Lagi nyetir, Pak. Oke, silakan yang lagi berkendara, tetap berhati-hati, fokus dalam berkendara. Kemudian dikonfirmasi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tahu kita. Baik, silakan hati-hati Pak Zulkifli. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita pertemuan kedua seperti pertemuan yang lalu. Kita sudah ada membahas mengenai RPS yang akan kita jalankan selama 1 semester ini. Nah, yang kedua sesuai dengan RPS pun ataupun ketentuan dari rektor bidang akademik ada sifatnya non kelas, yaitu bisa studi lapangan, bisa tugas dan lain sebagainya. Nah, semalam kita sudah sepakat bahwa kalau saya lihat kita karena tidak bertemu tatap muka, jadi secara tugas, nah total dari mahasiswa yang sesuai dengan advensi ada 30 orang. Nah, maka kita ambil aja untuk 5 kelompok. Jadi nantinya silakan untuk dibagi menjadi 5 kelompok. Yang jelas dari 32 itu ada seluruhnya di dalam kelompok, jangan sampai tidak ada, ataupun jangan ada yang 10, ada yang 3. Berarti kalau dia 5, dia 6. Nah, ada yang 7, 2 kelompok kalau kita lihat. Berarti dia rata-rata adalah 6 orang per kelompok. Nah gitu, jangan ada yang hanya 3 orang atau yang lain hanya 1 orang. Nah, jadi nanti kita mulai dari pertemuan ke-10 untuk presentasinya secara online juga, secara daring. Nantinya materi ataupun yang mau dipresentasikan dikirim di grup, nanti akan bisa saya share screen dan jadikan host untuk siapa nantinya yang akan memaparkan materinya. Nah, jadi karena kita sudah belajar ini hukum acara, saya rasa kita teknik dalam penulisan tugasnya tidak dalam bentuk makalah, tetapi dalam bentuk jurnal.
Jadi silakan Bapak Ibu nantinya bisa lihat di Google apa saja substansi ataupun unsur-unsur yang harus termuat di dalam sebuah jurnal. Yang paling utama adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal nanti adalah sifatnya normatif. Artinya untuk data sumber datanya menggunakan data sekunder, yaitu dari buku, jurnal, ya kan, kemudian dari dokumen-dokumen yang sifatnya sudah didokumentasikan. Nah, biasanya jurnal di dalam satu halaman itu dia ada dibagi 2 slide, jadi tetap aja dia dalam 2 slide, ya kan. Nah, untuk minimalnya dari halamannya silakan saja saya memberikan namanya Kampus Merdeka, disesuaikan, tapi jangan pula hanya 3 halaman. Jurnal jarang ada 3 halaman, rata-rata kalau dia yang 2 slide itu ada 6 halaman. Jadi kalau dia per halaman dia minimal dia biasanya 10 atau 12 halaman. Tapi karena biasanya satu lembar itu dibagi 2 slide, jadi dia berkurang halamannya menjadi 6. Nah, temanya silakan yang berkaitan dengan hukum acara kita. Nah, bagaimana misalnya melihat pelaksanaan antara hukum material dengan hukum formil kita, apakah sudah berjalan atau tidak. Contoh, misalnya dalam hal seseorang diberikan melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana. Nah, kemudian di dalam hukum acaranya, hukum formilnya seharusnya dia disidang dalam katakan 60 hari. Tetapi ternyata oleh pengadilan dia 100 hari. Nah, ini berkaitan dengan sistem hukum acara cepat sederhana dan biaya yang ringan. Nah, bisa dimasukkan misalnya temanya penerapan hukum acara cepat, sederhana, dan biaya yang ringan dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu contoh. Nah, bagaimana melihatnya pada saat misalnya seorang untuk mendapatkan mencari keadilan, bagaimana hukum acara memberikan pelayanan secara prima terhadap para pencari keadilan tersebut, kayak gitu. Nah, misalnya apalagi temanya penerapan apa namanya di dalam peradilan anak itu ada mediasi dalam arti saya lupa namanya istilahnya, ya kan, untuk memberikan perlindungan kepada korban. Apakah saya lupa, nanti coba dilihat. Nah, intinya mediasi lah, lebih mengedepankan terhadap perkara anak itu di mediasi, tidak kepada proses hukum acara peradilan anaknya, kan gitu. Nah, seperti itu, silakan, banyak tema-temanya. Jadi misalnya apa yang mau dikaji di dalam tersebut, di dalam masalah. Jadi saya katakan, nah, bagaimana aturan hukum tentang peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Yang kedua, misalnya bagaimana pengadilan mengimplementasikan sistem beracara cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Kan gitu. Nah, itu bisa, itu salah satu contohnya. Nah, huruf yang digunakan adalah Times New Roman di dalam jurnalnya nanti. Kemudian hurufnya ukurannya 12. Spasinya 1,5 spasi. Ya kan? Nah, itu. Jadi untuk bagaimana
susunannya, substansinya silakan. Saya merdekakan Bapak Ibu untuk lihat di Google banyak referensi. Nah, nantinya siapa yang sudah saya bisa nantinya di-share di grup akan bisa saya periksa. Ketika ada yang kurang, mana tahu mau diperbaiki, ya silakan. Tidak diperbaiki juga tidak masalah. Nantinya di akhir pertemuan ke-15 akan kita buat sebuah kesimpulan terhadap seluruh materi kita. Yang pasti di dalam grup yang dibuat supaya tahu ya kan siapa-siapa yang sudah ada kelompoknya. Nah, siapa yang belum ada kelompoknya, yang kurang bisa masuk dalam kelompok tersebut. Ya kan, kelompok A, siapa namanya silakan isi, kelompok B, silakan siapa. Nah, kemudian apa temanya atau judulnya. Nantinya jangan sampai di 5 kelompok tadi sama ini, ya kan, judulnya ataupun temanya. Ya kan, nah jadi banyak perkembangan ya tentang hukum acara, silakan nantinya disesuaikan saja. Nah, mau yang mana? Jadi itu untuk tugas kita. Nantinya kita mulai presentasi di pertemuan 10 dan ini sangat enak, ya kan, tidak perlu di print out. Ya kan, silakan dikumpul kepada saya nantinya chat pribadi, WA pribadi dalam bentuk dokumennya, Word dokumen, tapi kalau untuk di grup bisa dalam bentuk PPT ataupun PDF. Nah, tapi kalau untuk Word-nya silakan nantinya dikirim pribadi kepada saya untuk kelompoknya. Jadi harapan saya nanti sudah ada nama kelompoknya, ya kan, dalam waktu ya beberapa hari ini sudah bisa Bapak Ibu bagi. Dan kalau ada di kelas ini yang menjadi relator kelasnya bisa dikoordinir teman-temannya supaya bisa nantinya setelah Lebaran mulai cari untuk bahan-bahannya. Jadi tradisi dari mahasiswa, saya pun juga mahasiswa 6 tahun ya kan, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Pasti yang mengerjakan satu orang, ya kan. Nah, yang lainnya silakanlah dibantu apakah itu untuk cari referensi, bahan, ataupun untuk uang kopinya, ya kan. Karena logiknya nggak berjalan tanpa logistik, kan gitu ya. Istilah mahasiswa biasanya. Jadi ada uang pudingnya nggak lancar mau dikerjakan. Jangan sampai yang terjadi seperti di mahasiswa UI kan gitu. Ada yang mencabut tugas kawannya, akhirnya satu kelompok gagal mata kuliah tersebut, ya kan, tidak berhasil gara-gara ya itu tadi, karena ada yang tidak senang sama kawannya, nah dipublikasikan viral kan gitu dengan maksud bikin benar, akhirnya jadi rugi gara-gara satu orang kawannya yang lainnya jadi gagal mata kuliah tersebut. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi kan gitu. Nah, nantinya sistem yang akan kita gunakan adalah pada saat presentasi, ya kan, berarti 6 orang, 6 pertanyaan yang akan muncul di dalam Zoom, makanya jangan lama-lama bagi yang mau presentasi kelompoknya masuk, ya kan. Jadi biar bisa kita kalau bisa ya satu hari satu kelompok saja karena 5 kelompok kan gitu. Jadi setengah jam nanti bisa tanya jawab, jadi 6 pertanyaan setiap kelompok yang disajikan. Jadi ada 6 orang, maka 6 itulah nanti yang akan menjawab masing-masing pertanyaan. Jadi dibagi kepada siapa nantinya. Misalnya Pak Salam nanti bertanya pada Pak Ronald, kalau seandainya beda kelompok kan gitu.
Jadi ya Pak Ronald menjawab pertanyaan dari Pak Salam. Nah itu penilaian dari tugas kelompoknya. Ingin melihat pemahaman Bapak Ibu terhadap jurnal yang sudah dibuat, gitu. Apakah memang dibaca atau tidak, kan gitu. Jadi tidak lagi sistemnya hanya satu orang yang menjawab, gitu ya. Jadi semua pemakalahnya, pematerinya menjawab pertanyaan dari 6 audiens, gitu. Jadi masing-masing kelompok bisa nantinya yang sebagai audiens untuk memberikan pertanyaan. Apakah pertanyaan yang mudah ataupun pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, jadi seperti itu untuk sistem daripada tugas makalah tugas kelompoknya. Nah, nanti bagi yang kurang jelas bisa diputar kembali rekaman Zoom ini seperti biasa akan saya kirimkan untuk rekaman hari ini, esok atau nanti Senin. Kan? Nah, jadi bisa dilihat mana tahu ada yang kurang mengerti ataupun terlambat untuk masuk tadinya, bisa dilihat apa yang menjadi syarat dan ketentuan dalam membuat tugasnya. Jadi dalam bentuk jurnal, bukan makalah. Ya kan? Bedanya antara makalah dengan jurnal adalah jurnal itu ada metode penelitiannya. Dan penulisannya dia bisa digabungkan, tidak bab 1, bab 2, bab 3, tidak A, B, C subbabnya gitu ya. Dia langsung subbab, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 seperti makalah. Nah, seperti itu untuk tugas kelompok. Jadi mudah-mudahan sudah ada minggu depan. Saya belum tahu apakah minggu depan kita jadwal sudah masuk perkuliahan atau masih libur. Kita tunggulah nantinya pengumuman dari kampus. Kalaupun nantinya masuk, ya kita tetap masuk. Walaupun dalam suasana lebaran, berarti kalau kita kuliah, ya bisa kita atur waktunya untuk tidak liburan dengan keluarga, kan gitu. Karena masih suasana lebaran. Baik, saya kira sudah cukup jelas untuk syarat dan ketentuan tugas kelompok yang akan kita mulai di pertemuan ke-10. Kalau dari portal pertemuan ke-10 itu diperkirakan di tanggal 27 April 2024. Berarti akhir bulan ini, kalau sesuai dengan portal. Nah, tapi di sini ada dua, mungkin saya rasa, karena ada dua kelas malah apa namanya tanggalnya sama, 14, 11, 18. Kita sesuaikan, berarti bulan 5 kemungkinan, bulan depan, bulan 5. Kan? Jadi yang pasti pertemuan ke-10, kalau sudah pertemuan 9, ini minggu depannya lah. Itulah nanti di pertemuan 9 kita tanyakan siapa yang akan presentasi di minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan RPS kita, maka yang menjadi fokus dari hukum acara kita adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, pada hari ini
kita akan bahas adalah hukum acara perdata sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, kita sedikit mata kuliah hukum pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Sudah belajar kan? Saya rasa di semester 1 Bapak Ibu. Nah, sederhana pertanyaannya adalah saya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu terhadap pengertian hukum. Apa itu hukum? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, silakan. Tidak ada benar salah di dalam hal ini. Izin, Pak. Ya, silakan Pak Syafi'i. Hukum adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, Pak. Yang bersifat apa tadi, Pak? Yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, Pak. Oke, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Baik, teman yang lain bagaimana? Ya Pak, ini hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Pak. Oke, baik. Peraturan ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Baik, terima kasih Bu Mani. Yang lain pendapatnya silakan. Ada 2 orang lagi yang bisa pendapat. Ayo, di sini masa diam-diam saja. Bahkan berarti hanya Pak Syafi'i sama ini yang memberikan pendapatnya ya. Baik, ada 18 orang. Nah, dari pemahaman dari kedua ataupun pengertian dari teman kita, Pak Syafi'i dan Bu Mani, pada dasarnya secara normatif hukum itu adalah ketentuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengatur kehidupan masyarakat. Nah, yang pada umumnya memiliki sifat mengatur dan memaksa. Nah, ini pemahaman yang selalu diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dari zaman Belanda sampai dengan Gen Z, ya kan? Nah, itu pemahaman pengertian hukum yang secara klasik ataupun sederhana. Peraturan, sekumpulan peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Nah, inilah merupakan definisi hukum secara klasik. Dari zaman Belanda sampai dengan Gen Z, para dosen selalu akan mengartikan hukum seperti ini. Nah, namun saya selalu menggunakan teori yang digunakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman, nah ini seorang pakar hukum kelahiran Belanda, tetapi dia lebih banyak mengkaji kepada hukum Indonesia dengan teori hukumnya yaitu legal system, sistem hukum. Jadi hukum adalah sistem. Kalau mau hukum itu bisa dimanfaatkan. Kalau mau hukum itu bisa dilaksanakan dengan secara sadar tanpa harus ada paksaan. Ya kan?
Tadi saya katakan, kita selalu menafsirkan hukum itu sifatnya memaksa. Ibaratkan hewan, lembu, kerbau, kalau kerja harus dicambuk dulu dia baru bekerja. Kan gitu. Kalau tidak dicambuk, ya dia nggak akan bekerja. Nah, jadi hukum adalah sistem. Apa dikatakannya? Hukum itu bisa berjalan, hukum itu bisa bekerja, hukum itu bisa menjadi payung ketika tiga substansi hukum itu bisa dilaksanakan. Apa substansi hukum itu? Kata Lauren Friedman ini, yang pertama adalah legal substance atau substansi hukum. Apa substansi hukum itu? Diartikan substansi hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, apa menjadi kiblat hukum di Indonesia? Atau Ka'bahnya hukum di Indonesia? Hukum dasar kita itu apa? Yuk, yang lain selain Pak Sapi dan Bu Manik, yang lain bisa jawab. Nah, apa menjadi hukum dasar kita? Jadi kalau kita tidak paham ini, kita akan bisa belajar hukum acara. Kan gitu. Nah, dari tiga substansi tadi inilah kita bisa memahami nantinya bagaimana hukum acara itu bisa diterapkan. Ayo, gimana Pak Ronald? Ada masukan Pak? Izin Pak. Ya. Hukum dasar kita salah satunya KUHP, Pak. Baik. Yang lain? Undang-undang dasar, Pak. Ya, Dokter Andreas, Undang-Undang Dasar. Itulah dia yang paling utama. Nah, jadi hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di situlah diatur segala ketentuan hubungan yang bersifat privat maupun bersifat publik. Nah, implementasi daripada Undang-Undang Dasar apa? Yang selalu setiap ruangan itu wajib ada terpapar, wajib ada dipajang. Itu apa? Garuda Pancasila, ya kan? Pancasila itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar. Bayangkan banyaknya pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu bisa diimplementasi hanya dalam 5 sila. Mengakomodir dari seluruh isi daripada Undang-Undang Dasar. Jadi ketika hukum acara itu sudah menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka tidak ada namanya para pencari keadilan itu menganggap hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah, kan gitu. Yang memiliki uang, dia kan gitu, yang bisa mendapatkan keadilan. No money, no justice. No viral, no justice. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai hukum acara kita ditafsirkan seperti itu. Nah, ya kan? Karena memang ya itulah yang menjadi siapa yang menjadi kunci utama dari sebuah pelaksanaan hukum acara seperti gambar yang saya terapkan, yaitu sebuah palu, ya kan? Nah, palu itulah yang menentukan hukum acara itu berjalan apa tidak. Nah, siapa itu yang memakai toga merah, kan gitu? Yang memakai toga biru, yang memakai toga hijau. Siapa? Wakil Tuhan di muka bumi, yaitu hakim. Kan gitu dia. Nah, jadi saya baru 2 bulan jadi hakim, memang luar biasa godaannya itu. Karena kita memang harus bisa menerapkan tadi itu Pancasila. Kita tidak boleh